Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah sampai pada materi buku fiksi dan non-fiksi. Ini adalah materi yang ketiga pada semester 2 di kelas 8. Kompetensi dasar pada materi buku fiksi dan non-fiksi ada 4. Yang pertama KD 3.17, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 3.18, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 4.17, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 4.18, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Setelah mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Kemudian, kalian diharapkan mampu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat membuat peta konsep garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Dan kalian diharapkan itu nanti dapat menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis dengan tepat. Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, marilah pertama kita kenali dulu apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi. Di sini nanti kita akan belajar perbedaan ya antara buku fiksi dan non-fiksi. Lalu apa sebenarnya buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Jadi cerita yang disajikan di dalam buku fiksi itu nanti bersifat fiktif ya. Artinya belum tentu nanti kalian bisa melihat kejadian yang sebenarnya ya. Nah, sebaliknya untuk buku non-fiksi itu adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini maupun kajian dari penulis buku tersebut. Sekarang coba perhatikan, ini ada beberapa contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, perhatikan contoh buku fiksi itu misalnya ada antologi cerita anak gitu ya, kemudian juga ada antologi dongeng, kemudian ada antologi cerpen, bisa juga novel, kemudian komik, dan bisa juga cerita bergambar seperti itu ya. Kemudian untuk buku non-fiksi bisa kalian lihat di sini contohnya, misalnya yang pertama adalah buku pelajaran. Kemudian ada ensiklopedi, kemudian bisa juga buku biografi maupun sebuah esai seperti contohnya yang ada di kutipan tersebut. Baik buku fiksi maupun non-fiksi masing-masing memiliki unsur-unsur tertentu. Sekarang coba telaah terlebih dahulu untuk buku non-fiksi. Unsur-unsur yang terdapat dalam buku non-fiksi, yang pertama ada bagian cover buku. Cover buku ini merupakan halaman depan dari buku ya. Kemudian ketika kita nanti akan membuka bagian per babnya, nanti ada rincian subbab buku. Kemudian ada judul subbab. Baru kemudian disampaikan isi dari buku non-fiksi tersebut. Kemudian ada cara menyajikan buku. Kemudian ada bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi. Kemudian sistematika penulisannya. Kemudian unsur-unsur buku fiksi, yang pertama ada bagian cover buku, ini halaman depan bukunya ya, sama dengan buku non-fiksi. Kemudian ada rincian subbab buku, kemudian ada judul subbab, kemudian ada tokoh dan penokohan, karena biasanya di dalam buku fiksi ini sifatnya cerita ya. Nah, kemudian ada tema ceritanya. Kemudian ada bahasa yang digunakan dan penyajian alur cerita. Nah, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi ini bisa ada hubungan antar unsurnya. Sekarang coba perhatikan hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, unsur yang sama-sama dimiliki baik buku fiksi maupun buku non-fiksi yaitu ada sampul atau cover bukunya. Jadi baik buku fiksi maupun buku non-fiksi pasti ada sampul atau cover halaman depannya ya. Kemudian ada subbab
dari judulnya, kemudian ada judul subbab. Nah, jadi itu yang merupakan unsur yang sama di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, unsur yang berbeda terkait dengan bahasa yang digunakan, karena kalau buku non-fiksi itu menggunakan bahasa yang baku. Kemudian kalau buku fiksi itu menggunakan bahasa yang tidak baku ya. Nah, kemudian ada tema tokoh, kemudian ada penokohan dan alur, itu terkait dengan unsur-unsur intrinsik itu terdapat dalam buku fiksi, sedangkan di dalam buku non-fiksi tidak terdapat hal demikian ya. Demikian anak-anak materi pertama kita pada hari ini, yaitu mengenal perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.